Tuan Muda Besar, grup Tuan Hujan yang Anda dirikan bersama Nona Yuting segera melantai di sesuai janji kakek Tuan, Anda harus segera kembali ke keluarga untuk mewarisi harta keluarga senilai triliunan. Surat pengalihan saham grup Tuan Hujan sudah siap? Sudah siap. Aku mau mengalihkan semua sahamku kepada Yuting. Biar jadi kejutan buat dia. Silakan diperiksa, Tuan Muda Besar. Asal kamu sudah pastikan, itu di hari perusahaan melantai di bursa. Umumkan di depan semua orang. Aku menyembunyikan identitasku bertahun-tahun. Akhirnya semua ini akan berbuah, Yutin. Aku akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di seluruh dunia. Acuan, kenapa baru datang? Cepat lihat, hadiah yang sudah kusiapkan buat... Hadiah apa? Kok terburu-buru begitu? Jangan buru-buru, si bodoh itu masih di belakang. Jangan sampai dia bangun. Etanolnya kuat sekali. Mana mungkin dia bangun? Lagi pula, kalau dia bangun pun. Bagus, biar dia lihat sendiri. Yuting. Tianyu, kalian. Oh, sudah bangun. Kalian sedang apa? Kamu sudah lihat sendiri? Yuting, kamu itu istriku. Hao Shichuan, masih belum paham? Perusahaan sebentar lagi akan melantai di bursa. Aku akan ambil semua sahamnya. Cuma kalau kamu mati, baru bisa terjadi. Anggap saja. Kamu bantu aku sekali lagi. Kamu mau bunuh aku? Dari awal begini. Milik kita. Bukan. Perusahaan ini milik kita. Li Tianyu, aku selalu menganggapmu saudara kandungku sendiri. Tapi kau malah mengkhianatiku begini. Omong kosong. Kalau bukan demi sumber dayamu. Aku tak mau kerja mati-matian untuk perusahaan ini. Apa mungkin aku mau kerja di bawahmu selama bertahun-tahun? Aku terus menahan diri. Setiap hari aku lihat kau mesra dengan perempuanku. Aku hidup demi hari ini. Ku beritahu kau. Semua yang hilang dariku akan kurebut kembali. Paham? Kalian. Hujan langit, kau mau apa? Si bodoh masih lihat dari belakang. Dia orang yang sebentar lagi mati. Kau takut apa? Lagi pula, memang harus bikin dia merasakan. Gimana rasanya lihat perempuan yang kau cintai ada di selangkangan orang lain? Lin Yuting, Li Tianyu, kalian pasti mati mengenaskan. Tuan Mudali, beres. Kerja bagus. Ini upahmu, 10.000. Untuk sisa hidupmu, tinggal saja di Amerika Utara. Jangan kembali. Tuan Mudali, tenang saja. Soal ini pasti akan kubur rapat-rapat di perutku. Tentu saja. Namamu Zhao Dezhu, kan? Tentu tahan banting. Pergi sana. Pergi sana. Tolong. Aku bukan San. Kenapa tubuhku tak bisa bergerak? Aku tak bisa bicara. Tulangmu sudah patah semua, jadi tak bisa bergerak. Mau hujan. Aku antar kamu pulang dulu. Maaf. Rumahnya agak berantakan. Lukamu parah. Harus cepat diobati. Apa kamu punya kontak keluarga? Aku nggak bisa bicara.
Kenapa reaksinya sebesar itu? Itu perusahaan kakak perempuan. Kalau pergi mencarinya, pasti aku bakal dihajar lagi. Tapi lukanya, Nggak bisa ditunda. Ini soal nyawa orang. aku nggak bisa pikir panjang lagi. Aku pergi cari kakak. Cuma karena dulu aku suruh kamu gantikan aku tidur dengan orang lain, kan? Kamu diusir dari keluarga, itu keputusan. Apa hubungannya denganku? Aku kasih kamu rumah, itu saja sudah baik. Kenapa? Kamu masih anggap aku mesin uang seumur hidup. Bukan, aku bukan demi diriku sendiri. Zhao Sichuan masih hidup. Lukanya serius, tak bisa bicara. Kalau tak cepat ditolong, bisa lumpuh total. Bukannya kamu mau selamatkan? Baik. Kelilingi gedung kantorku, tiap langkah berlutut sekali. Kalau sudah selesai, baru kuberi kamu uang. Bagaimana? Ini nuava orang. Tega sekali kamu begitu. Yang mau menolong orang itu kamu, bukan aku. Mau lakukan atau tidak, putuskan sendiri. Hei, Tianyu, Zhao Sichuan masih hidup. Tapi, Sepertinya dia jadi koma. ayo kita jenguk dia. Aku harus cepat pulih. Namaku sudah hancur. Kau malah buat adikmu tinggal di tempat bobrok begini. Bajingan yang dulu menggantikanku tidur denganmu itu sudah diusir dari keluarga Lin. Aku masih mau carikan dia tempat tinggal saja, sudah sangat baik padanya, tapi dia bongkar semuanya. Aku bikin dia bisu dengan racun. Seumur hidupnya, dia takkan bisa bicara. Itu Brengsek ini. aku ternyata sama sekali tak menyadarinya. Benar, aku belum mati. Tidak, Harus tenang. Kalau mereka tahu. Aku masih sadar. Mereka pasti takkan melepaskanku. Tatapannya tak fokus. Jangan-jangan aku benar-benar jadi orang lumpuh total. Tak ada reaksi sama sekali. Terkubur di tanah terlalu lama sampai kekurangan oksigen. Sepertinya kelihatannya bukan pura-pura. pura-pura Tao Buchan. Suruh dia tunjukkan langsung di sini, nanti ketahuan. Kalau dia benar-benar bereaksi. Idemu memang paling, tapi kalau orang lumpuh total, sebenarnya masih bisa tegang atau enggak? Kalau dia benar-benar bereaksi, aku langsung habisi dia. Lihat adegan gitu tetap nggak bereaksi, benar-benar sampah. Kayaknya dia Dia jadi manusia sayur. Jawabannya itu didapat dari kerja keras. Faktanya membuktikan, buat urusan beginian bertiga. dia memang nggak bakal bereaksi. Tapi sekarang menurutku, membiarkan dia hidup begini juga lumayan. Kita bisa kapan saja dan di mana saja. Kita bisa kapan saja mempertontonkan di depannya. Adegan ranjang hidup-hidup. Menyebalkan, 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 menyebalkan. Baru seru kalau begini. Kenapa aku merasa akalmu malah lebih banyak dariku? Ayo cepat pergi. Adik bayiku masih berlutut di depan gedung. Bukankah dia adik perempuan direktur utama? Adik apa? Selingkuh. Sudah lama diusir dari keluarga. Sering datang ke perusahaan pura-pura menyedihkan, mau minta uang dari direktur utama. Bikin ulah sendiri, tanggung sendiri. Lihat apa? Bubar sana. Halo, Direktur Rimba. Ayo, ayo, ayo. Aku sudah selesai berlutut. Jorok, jauh dariku. Katamu akan kasih aku biaya berobat. Katamu akan kasih aku biaya berobat.
Orang itu sudah tak tertolong, tak usah diobati. Belikan dia makanan saja, asal jangan sampai kelaparan. Kau bilang usai aku bersujud, kau akan kasih biaya berobat. Dasar bisu busuk, sudah berani, ya? Demi laki-laki liar, kau berani membantahku. Siapa yang kasih? Sudah, jangan dipukul lagi. Dapat 3, besok perusahaan kita resmi melantai. Sale. Kalau mau selamatkan pria itu, ambil uangnya lalu cepat enyah. Bisu bau, besok perusahaan kami melantai. Kau datang jadi pelayan. Lihat apa? Aku takut kau tak dapat uang, lalu dia kelaparan juga. Istriku memang baik hati. Masih kasih dia pekerjaan. Bukan demi selera burukmu, aku cuma takut si bisu itu tak dapat uang hingga membuat Hao Shichuan. Kalau begitu, nanti bagaimana kita bisa tampil makin sempurna di depan dia? Kau bisa bergerak. HM. Kau juga sudah bisa bicara. Kau juga sudah bisa bicara. Kau juga sudah bisa bicara. Ada apa denganmu? Makan dulu. Kau makan ini saja. Kau makan ini saja. Aku lagi tanya kamu malah cuma makan mantau ini. 50 yuan cukup buat beli 1 kotak nasi. Kamu terluka, harus tambah gizi. Aku tidak apa-apa. 1 wanita licik dan kejam, 6 orang polos dan baik hati. Zhao Shichuan, cinta 5 tahun ini. Sudah kau buang sia-sia. Gadis di depanmu ini. Justru orang yang layak kau percaya seumur hidup. Aku membuatmu marah, membuatmu marah, membuatmu marah. Bukan apa-apa. Cuma teringat beberapa hal yang dulu. Makanlah. Aku tidak. Makan, makan. Sudah berapa lama juga kamu gak makan makanan yang layak? Baik-baik saja, kenapa menangis? Sudah lama sekali tak ada yang sebaik ini padaku. Makanan ini milikmu sendiri. Bukan maksudku kasih makanan itu. Maksudku tadapanmu. Seperti kapas, bikin nyaman. Seperti kapas. Kiasan itu pas banget. Soal dan kakakmu. Aku sudah tahu semuanya. Tenang, aku akan membalaskan dendamu. Dia hebat. Jangan kari gara-gara dengannya. Gak apa-apa. Aku juga hebat. Tidak bisa. Kau tak akan bisa lawan dia. Aku sudah punya. Aku tak akan membiarkanmu kelaparan. Kau ini terbuat dari kayu. Kamu nggak lihat tamu yang masuk? Sepatunya sudah kotor. Cepat berdiri di pintu. Sana bersihkan sepatu tamu. Aku kemarin berlutut sampah. Lututku terluka. Kamu terluka. Terus apa hubungannya denganku? Bizubau. Datang kerja pun nggak tahu ganti baju yang bersih. Lihat, sepatuku jadi begini. Bersihkan dulu buat aku. Jangan menyerah. Kalau tidak, aku bakal Dia juga bakal kelaparan. Tahan, harus tahan. Nah, begitu dong. Hari ini, kamu berlutut manis di sini, semir sepatuku. Sepatu setiap tamu harus kamu semir sampai bersih. Layanannya bagus juga, sampai disediain semir sepatu. Tentu, kita mitra kerja.
Semua harus dibuat merasa seperti di rumah sendiri. Betul, Baik, baik, baik. Pak Raja, silakan masuk. Akhirnya nyala juga. Tuan Muda, akhirnya kami menggepangi Anda. Atur untukku. Aku mau. Balas dendam. Tuan Muda, di mana? Saya Tak usah urus aku. Ini atas namaku sebagai pemegang kuasa grup Zhao. Perintah pertamaku. baik. Siapkan pengacara. Aku mau menceraikan Lin Yuting, suruh dia keluar tanpa bawa apapun, kumpul. Tuan Muda cuma kasih kita waktu setengah jam. Selidiki keluarga Lin Yuting, semua tentang Lin Yuting harus disimpan dalam arsip video. Cepat, 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 cepat naik mobil. Atur 2 petugas catatan sipil ke lokasi, aku akan melamar Yuran dan langsung urus surat di tempat. Atur grup hiburan untuk menyiapkan acara lamaran, cepat, cepat, cuma sisa setengah jam. Siapkan perhiasan lamaran. Yang ini, yang murah jangan, yang lain bungkus semua. Kalung berlian 2.800 karat yang baru ditambang di Afrika Selatan, harga pembukaan 300 juta. Semuanya. Barang lelang ini, keluarga Chiao kami ambil. Astaga, menyalakan l'entralonge. Apa itu menyalakan lentera langit? Berapapun harga yang kau tawarkan. Memang pentake luarga koga. Tuan Muda tertua, sebelumnya karena Anda, saya tak berani menyelidiki Lin Yuting. Sekarang setelah diperiksa, aibnya memang banyak. Semua berkas sudah Siapkan layar besar di lokasi acara. Aku mau semua keburukannya. Dibuka di depan umum. Tuan Muda tertua celaka. Tuan Muda tertua celaka. Tuan Muda, gawat. Nona hujan alam yang ingin Tuan lama. Di pesta perayaan pencatatan grup Sungai Hujan, dia diajarikan pembantu. Disuruh mengelap sepatu. Mengelap sepatu orang. Benar. Dan lagi, sambil berlutut. Aku pergi dulu. Kalian harus cepat. Situasinya darurat, kami berdua di sana. Aku suruh mereka siapkan gaun untuk Anda dan jadi asisten Anda. Ngapain? Ngapain? Pengemis dari mana ini? Mazapake Erpel? Direktur Juru, Anda datang. Ini ada apa? Ini orangmu? Maza pakai. Buat semir sepatu. Lihat sepatuku di sini jadi begitu. Direktur Juru, maaf ya. Maaf apanya? Tahu nggak kali ini gue datang mewakili siapa? Konglomerat kau. Kalian bisa masuk bursa, lebih dari separuh berkat gue. Berkat gue, perusahaan kalian langsung gue hancurin. Direktur Chu, jangan marah dulu. Sekarang juga saya bantu Bapak luapkan amarah. Otakmu dimakan anjing? Begini caramu menjamu tamu kehormatanku? Air pel buat lantai itu nggak bisa buat lap sepatu. Nggak kotor, ya? Oke. Kalau begitu, minum itu buat aku. Nggak mau minum, ya? Bukannya tadi kamu bilang nggak kotor? Air buat pel lantai. Mana bisa diminum? Bukannya tadi kamu bilang air pel itu bersih? Hari ini, aku bakal bikin kamu minum sampai puas. Minum, minum. Nah, begitu dong. Siapa perempuan ini? Bu Yuting nyuruh dia minum air pel. Kalian belum tahu, ya? Si bisu itu adik buyut. Dulu, gara-gara selingkuh, dia diusir dari rumah. Bertahun Dia terus datang ke tempat. pura-pura main drama buat nipu uang. Tuan muda pertama dari konglomerat Cakra akan datang. Kapan? Sesekarang. Cakrawira, 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 Cakra. Kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu datang? Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan khawatir. Bukannya Cakra. Suaminya Yuting, kenapa memukul orang di depan? Ini KDRT, ya? Jangan-jangan ini cuma Selera orang kaya cuma selera orang kaya. Kau kaget lihat aku baik-baik saja, ya? Apa yang harus bikin aku? Pura-pura bodoh juga percuma. Demi merebut saham, kau membunuh suamimu sendiri lalu berselingkuh dengan Li Tianyu.
Setelah ketahuan, kau memfitnah adik kandungmu. Setiap utang darah ini akan kuhitung satu persatu denganmu. Membunuh suami sendiri? Pantas saja sebelum grup Chuanyu melantai di bursa, semua sahamnya dialihkan atas nama Lin Yuting. Ternyata semua ini konspirasi. Tidak, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Chow Sui Chuan. Jelas kau dan si bisu sialan ini ketahuan selingkuh, makanya kau memilih pergi tanpa membawa apa-apa. Balik menuduh dan memfitnah. Belum pernah kulihat yang tahu malu sepertimu. Adik perempuan Memang punya catatan buruk. Omongan Yuting benar, kan? sebagai suami istri, awalnya aku ingin menyisakan sedikit harga. Tak kusangka, kau, bukan cuma tak tahu berterima kasih, malah memfitnah. Zhao Shichuan, kamu bikin aku kecewa. Bu Yuting memang terlalu baik. Kalau jadi aku, dari dulu bocah ini ku bikin hancur reputasinya. Bu Yuting, tenang saja. Kami para mitra kerjasama akan mendukungmu. Zhao Shichuan, sekarang kamu tahu arti didukung semua orang dan menangnya hati banyak orang? Satpam, usir pasangan bajingan ini keluar. Satpam, usir pasangan bajingan ini, sebarkan aib yang mereka lakukan. Biar semua orang tahu. 8. Di sini ada grup keluarga Chandra yang melindungi. Beraninya kamu bikin Chandra Wicaksa, putra sulung grup keluarga Chandra segera datang. Kamu masih berani bikin onar? Kurasa memang bosan hidup. Apa kalian masih belum sadar? Nama keluargaku Chandra. Maksudmu apa? Maksudnya, akulah tuan muda yang kalian barusan sebut. Maksudmu, kamu ini. Tuan Muda Besar kami? Kamu tahu. Apa? Kamu tahu orang di sampingku. Siapa yang berdiri di sini? Beliau manajer umum wilayah Tiongsil dari keluarga Cahya Putra. Berani menyamar jadi tuan muda di depan grup Cahya Putra. Otakmu sudah rusak karena terlalu lama belum sembuh juga. Zhao Shichuan, aku belum pernah lihat wajah asli tuan muda kami. Berani-beraninya kamu menyamar jadi tuan muda. Kamu ini merasa umurmu terlalu panjang, ya? Grup keuangan Zhao adalah konglomerat nomor 1. Bank-bank 5 besar dunia juga di bawahnya. Nggak nyangka, kan? Orang-orang grup Zhao hari ini juga ada di tempat. Sekarang dia benar-benar cari gara-gara sama orang yang salah. Zhao Shichuan, grup Chuanyu dibekingi keluarga Zhao, tuan muda yang misterius itu. Yang susah ditemui datang sendiri memberi selamat padaku. Sekarang kamu tahu hubungan kami siapa dan siapa. Beda jauh, kan? Aku baru dapat kabar. Tuan muda kami. Kau. Tinggal tunggu mati saja. Hadiah pernikahan. Sebentar lagi akan sampai. Tim pengacara juga sedang dalam kami mungkin sedikit lebih lambat. Suruh ayah Lin Yuting datang. Tuan muda sulung bantu Nona Yuran meluruskan. Orang ini harus dapat mengerti. Orang suruhan tuan muda sulung datang. Bunga di keranjang bunga itu semuanya asli. Katanya didatangkan dari Selandia Baru. Astaga. Begitu banyak perhiasan. Pernah lihat di lelang, nilainya 300 juta. Lihat, Itu seluruh yang biasa dipakai 3 perias. mewah banget. Karpet merah itu Dari Persia. Mulai 2 Pakcu. Ini. Ada apa ini? Semua pasti ulah tuan muda. Pasti ini hadiah ucapan selamat dari tuan muda sulung untuk grup Hujan Sungai atas Tuan muda sulung, ternyata begitu memandang penting nilai hadiah ini hampir menyamai setengah nilai pasar hujan kami. Ternyata tuan muda sulung, sebaik ini, jangan-jangan. Tuan muda sulung jatuh hati padaku. Barang-barang ini. Semua benda untuk lamaran. Yang kan. Tuan muda sulung mau melamarku. Ya ampun, Guana, aku benar-benar dipilih orang terkaya sedunia. Aku bukan sedang bermimpi dibanding orang terkaya. Apa itu Zhao Shichuan? Buat bawain sepatu pun dia Nggak nyangka. Lin Yuting juga bisa sampai hari ini. Zhao Shichuan, lihat nggak semua ini? Ini semua hadiah ucapan selamat yang khusus disiapkan tuanmu. Kami yang sekarang, beda langit dan bumi.
Kamu punya hak apa buat lawan aku? Sebelum bicara, buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik, semua ini sebenarnya buat siapa? Hao Shichuan, apa maksudmu? Tuan muda. Mulai saja. Mulai saja. Yuran. Maukah kau menikah denganku? Jadilah istriku. Dengan keadaanku begini, aku tak pantas untukmu. Yuran. Kau pengantin tercantik sedunia, aku akan mengembalikan namamu. Aku akan membersihkan semua. Aku akan membuat dunia tahu bahwa kau suci tanpa celah. Aku akan memberimu kehormatan, menghapus dari hatimu semua kebencian. Aku akan membuat seluruh dunia tahu kebaikan dan kelembutanmu. Aku tak butuh apa-apa. Tatapan lembutmu. Itu sudah cukup. Ayo. Kita pergi. Menagih utang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuan Muda Sulung keluar? Mustahil, benar-benar mustahil. Memberi mas kawin sebanyak itu, jangan-jangan Chandra mangkat benar-benar tuan muda sulungnya. Tuan muda besar keluarga Cakra. Tak mungkin berselingkuh dengan yang lain. Yang dikatakan Lini Yuting itu bohong. Yang dikatakan Cakra Sungkawa benar. Masih berani panggil Cakra Sungkawa. Dia itu tuan muda. Lini Yuting. Kalau kau tidak mengkhianatiku, semua yang terjadi hari ini semestinya jadi milikmu. Tapi aku harus berterima kasih. Kau membuatku cepat tahu watakmu. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Kurang ajar. Berani kau bicara sembarangan di penyambutan bursa putriku, Zhao Shichuan. Besar sekali. Besar sekali nyalimu. Ayah, Tianyu. Tianyu. Zhao Sihuan dia tidak apa-apa. Dari awal bilang padaku, semuanya palsu. APA. Palsu. Zhao Zihuan. Sekarang nyalimu makin besar, diam-diam di belakang putriku bertemu perempuan murahan ini, sudah keterlaluan. Bahkan berani menyamar. Tak ada yang bisa menyelamat apa. Ternyata dia penyamar. Mustahil, kan? Nilai hadiah-hadiah ini hampir setara. Grup Cuanyu. Sepertinya bukan palsu. Paling cuma keluar sedikit uang cari beberapa aktor. Masa kupikir trik murahan kalian ini bisa menipu? Ayah mertuaku. Ku beritahu kalian, sejujurnya aku kepala pelayan utama keluarga Zhao. Tuan Naga mengundang sendiri. Aku khusus datang ke sini. Tuan Naga, siapa itu? Aku belum pernah dengar. Tuan Naga yang mengundang sendiri. Tuan Naga itu asisten pribadi Tuan Muda Sulung keluarga Cao kami. Bisa dibilang, hanya di bawah satu orang, tapi di atas semua orang. Dan aku beruntung ketemu Tuan Naga sekali. Cuma pernah ketemu. Kalau kamu memang Tuan Muda Sulung keluarga Cao, mana mungkin aku dapat undangan dari Tuan? Jadi, kita semua sudah ditipu bocah ini. Cao Shichuan, sekarang. Apalagi yang mau kamu bilang? Zhao Sichuan. Kau tak akan menyangka hubunganku dengan grup keuangan Zhao sedekat ini. Meski kau belum mati, memangnya kau bisa? Kau kira ini film? Pikir bisa kembali jadi raja? Selama keluarga Zhao, kau tak akan pernah bisa bangkit lagi. Bang Jun, tolong urus baik-baik pasangan anjing ini. Oja. Jangan sampai ada yang mati. Siap. Ternyata Liu Yungne. Li Tianyu hebat juga. Dia sampai diundang juga.
Liu Yun berkuasa di dunia gelap dan terang kalau Yatu Kai Tangan, Zhao Sichuan dan si bisu tamat. Kak Yun, Kapten Grup Keamanan Harta Zhao. Aku sudah menduga hari ini akan ada yang cari gara-gara denganku, jadi aku sudah pasang strategi dan siap berjaga-jaga. Aku sudah menduga hari ini akan ada yang cari gara-gara denganku, jadi aku sudah pasang strategi dan siap berjaga-jaga. Zhao Sichuan, kau berkali-kali kalah di Tenggangku. Memang pantas, memang pantas. Sayang, Kau hebat sekali. Tenang saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kelihatannya, kamu masih belum terlalu kenal aku. Tapi nggak apa-apa. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu. Bagaimana 3 huruf itu ditulis? Liu Jun. Berani sekali kamu. Liu Jun. Besar sekali nyalimu. Koko Komandan Bese. Komandan kedua, kenapakah kalian ada di sini? Menurutmu? Dia. Dia benar-benar. Tuan Muda Besar. Kakak Jun, kenapa kamu belum bergerak? Mereka. Kakak Tentara, kenapa mukul aku? Kakak tentara, memangnya ada apa di antara kita? Persetan. Dazar Perempuanja. Semua ini gara-gara kamu. Kubunuh kamu, dasar perempuan gila. Ini, ada apa ini? Berubahnya cepat banget? Dan kamu juga. Berhenti. Suruh dia berhenti. Zhao Sichuan. Cepat suruh dia berhenti. Kau tahu sendiri, pendukungku itu grup keuangan Zhao. Kalau Tuan Muda Sulung datang, kau tahu akibatnya. Tadi, sepertinya mereka menyuruh istriku minum air pel. Aku tahu harus bagaimana. Kak Jun. Jangan suruh kami minum air pel. Mana mungkin suruh kalian minum air pel ini? Suruh mereka minum air pel. Benda ini juga nggak bikin haus hilang. Sana, ambilkan aku air dari kloset toilet. Apa? Kak Jun, jangan. Kakak Jun. Semua karena Dia yang menyuruhku. Aku tidak tahu, dia. apa yang kamu bicarakan? Dia. Baiklah. Kak Jundi, kamu hebat sekali. Pantas, dia memang pantas. Magir. Suru Perempuan maju di depan. Aku paling meremehkan. Lelaki macam Kak Jundi. Pergi. kasih dia yang besar. Kak Jundi. Jangan Kak Juna. Jangan Kak Juna, jangan. Lepaskan. Jangan. Bos Juna. Aku begini karena kamu. Aku begini karena kamu. Kak Juna, sekarang giliranmu. Jangan Kak Juna. Liu Jun. Cukup, jangan main tangan lagi. Hari ini di acara resepsi, Tuan Muda Sulung juga akan tak kubiarkan kau bikin onar di sini. Liu Jun, jangan mendekat. Aku dari grup keuangan Zhao. Manajer wilayah, berani sentuh aku? Oh ya? Yang kutindak itu memang kau. Nyonya muda menderita gara-gara kamu. Si botak Liu Jun. Beraninya kamu sentuh aku. Aku manajer wilayah grup usaha. Kalau sentuh aku, berarti menantang keluarga Zhao. Kamu juga pantas mewakili keluarga Zhao? Kamu juga pantas mewakili keluarga Zhao?
Siapa orang ini? Tuan Naga, Tuan Naga. Asisten pribadi Tuan Muda kami. Tuan Naga datang. Dia itu Tuan Naga. Tuan Naga seorang wanita. Cantik banget. Auranya kuat sekali. Asisten Naga. Asisten naga datang. Apa itu berarti? Tuan Muda Keluarga Chow Sitsuan said. Liu Jun membantumu. Kenapa? Tuan muda segera datang. Kau habis. Dan kalian juga. Tak satu pun bisa kabur. Akhirnya tokoh utama datang. Akan mencapai puncaknya. Asisten Naga. Aku Lin Chen. Aku orang yang diundang langsung oleh Tuan Muda. Tak bisa bedakan benar, pergi. Berani sekali kau memukulku. Aku ini orang yang diundang langsung oleh Tuan Muda. Asisten naga. Orang ini. Dia yang di sini. Menyamar jadi tuanmu. Dia bertindak seenaknya. Asisten naga itu. Dia mencoreng nama keluarga Cendana. Jangan ampuni begitu. Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Selesai sudah. Dia ternyata benar. Tuan Muda. Tuan Naga. Aku tahu aku salah, Tuan Naga. Aku memang pantas menerima. Aku bodoh. Akuina. Harusnya aku. Pergi. Tuan Naga. Aku benar-benar nggak tahu dia Tuan Muda. Tuan Naga. Menerima suap dari Lin Yuting. Menjual sumber daya perusahaan di. Nggak ada yang bisa nolong kamu. Seret dia keluar. Tuan Naga. Tuan Muda. Aku salah. Tuan Muda. Tuan Muda. Asisten naga, Anda. Apa Anda salah paham? Benar, asisten naga. Apa Anda keliru? Ayah mertua saya. Datang karena Anda yang mengundangnya. Asisten Naga. Soal ini, apa ada salah paham? Tidak ada salah paham. Tuan dari grup keluarga Chandra. Tuan muda tertua keluarga Chandra adalah Chandra Arung. Jadi ini benar. Dia ternyata, Tuan Muda tertua keluarga Chandra. mana mungkin. Orang yang selalu kupandang rendah, Pria yang kuperalat. ternyata tuan muda keluarga Cakra, orang yang bahkan tak pantas kupandang. Tuan muda keluarga Cakra, entah harus kubilang kau pintar atau bodoh. Kau sudah susah payah bersekongkol dengan pria lain untuk merebut saham grup Hujan Arus, tapi tak kusangka tuan muda sejak awal berniat saat grup itu melantai di bursa. Memindahkan semua saham kepadamu sebagai mas kawin saat kau menikah mas kawin kau masuk ke keluarga terlalu tidak sabaran. Ini benar-benar perjanjian pengalihan saham. Pokok isi perjanjian ini Benar, semuanya sebelum perjanjian ini ditandatangani dan mulai berlaku, hari memang dari awal semua itu milikku. Semuanya milikku. Si Cuan. Aku sudah salah paham, Pak. Aku tak tahu ternyata aku nggak tahu kalau kamu begitu mencintai aku. Ternyata sekarang aku nggak akan begini lagi. Akan maafin aku, kan? Si Kuan, kamu lupa? Dulu kamu mencintaiku. Setiap pulang lembur malam, kamu sengaja masakin makan malam untuk aku. Bahkan air mandi sengaja kamu atur suhunya. Si Kuan, kamu begitu lembut. Mencintaiku, kamu nggak akan ninggalin aku. Iya, kan? Si Kuan, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong kasih aku boleh nggak? Cuma sekali ini. Bukan karena kamu sadar salah, tapi karena kamu tahu kamu sebentar lagi mati. Sungai arwah. Kamu nggak boleh begini pada kita ini suami istri. Lupakan kata-kataku barusan. Hari ini aku akan menagih semua utang darahmu. Satu persatu sampai lunas. Bukankah kamu mau membunuhku dan merebut semua saham grup Hujan Sungai? Kalau begitu, hari ini ku bikin kau kehilangan semuanya. Lungyan, beri dia surat cerai yang bikin dia keluar tanpa bawa apa-apa. Suruh dia tanda tangan. Jangan. Aku tidak akan tanda tangan. Cao Sucuan. Selama tak ku tanda tangani, kita tetap suami istri, meski kau pulang hidup-hidup. Saham grup Cuan Yui juga tetap setengah milikku. Mau tanda tangan atau tidak? Bukan kau yang menentukan.
Ini pengacara keluarga Chandra. Tuan Muda. Lintang gerimis, diam-diam Dana perusahaan grup hujan total 36 juta. Memelihara 5 selingkuhan. Dan dengan 3 karyawan pria yang punya hubungan tak pantas. mustahil. Tak mungkin kalian tahu sedetail ini. Dasar jahat, diam-diam kau pelihara pria simpanan. Total buka kamar, 503. Ini daftar rinciannya. Menurut hukum yang berlaku, Nona Lin Yuting sudah terbukti melakukan penggelapan ilegal. Penyalahgunaan dana perusahaan. Perbuatan cabul bersama-sama, korupsi oleh pegawai non-pemerintah. Tuan Muda. Menurut hukum yang berlaku, Anda berhak menggugat, memaksa cerai, dan membuatnya pergi tanpa membawa apapun. Tuan Muda. Menurut hukum, Anda bisa menggugat, memaksa cerai, dan membuatnya pergi tanpa membawa apapun. ya tak kusangka Ling. Ternyata orang seperti Bermuka manusia berhati binatang, tak tahu malu. Aku tidak akan bercerai. Aku tidak akan menandatangani. Aku juga tidak akan ikut. Tidak perlu ikut denganku. Kita urus langsung di tempat. Tuan Muda, sudah selesai. Lintang Utami, kita sudah putus. Ini pasti tidak benar. Surya, aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku pasti akan melayanimu dengan baik. Jangan kotori celanaku. Jangan kotori celanaku. Pergi. Ini surat nikah Anda, barusan sudah langsung diproses sinkronisasi. Teman kartu identitas. Zhao Shichuan, kau tak boleh menikah dengannya. Dia berzina, sudah diusir dari keluarga Lin, kini bahkan tak punya marga. Kau tuan muda tertua keluarga Zhao, mana mungkin menikahi perempuan seperti keluarga Zhao juga malu karena Kalau terlalu sering bohong, lama-lama kau percaya. Shichu. Kau. Benar-benar tak akan menyerah sebelum lihat peti mati. Longyan. Tunjukkan videonya ke mereka. Besok kamu akan menikah dengan Zhao Sichuan itu. Apa kamu takut? Tak ada yang perlu ditakuti. Aku menikah dengannya supaya dia jadi sapi perah buat kita berdua. Begitu perusahaan jadi besar, kita tendang dia. Nanti kita tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bukan, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua palsu. Aku sudah bilang. Aku pasti bakal bikin kamu hancur dan malu. Lepasin aku, Lanjutkan. Kak. Siapa yang suruh kamu masuk? Keluar. Siapa yang suruh masuk? Keluar. Kak, ayah dan tamu di rumah sebentar lagi datang. Kalian, apa? Adik baikku, kakak besok mau menikah. Ini tak boleh ketahuan orang lain. Tolong gantikan kakak dulu, ya kak. Maksudmu apa? Kok bisa ada video? Mana mungkin? Soal tahun itu sudah tak bisa ditutup lagi. Selama bertahun-tahun ini, kau terlalu menderita. Orang yang memfitnahmu lebih tahu darimu sendiri betapa teraniayanya dirimu. Aku benar, kan? Lin Zhen. Tuan Muda. Apa maksud Anda? Maksud saya, kamu tahu kalau Yuran difitnah. Mana mungkin? Mana mungkin aku menjebak putriku sendiri? Itu tak masuk akal. Karena kamu sadar. Saat itu perusahaan aku dan Lin Yuting mulai membaik, kamu takut aku tahu kebenarannya dan memengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi kamu membiarkan kesalahan itu berlanjut demi keuntungan. Demi kepentingan, kamu rela mengorbankan kebahagiaan putri keduamu sendiri, Lin Yuran, dan membiarkannya menanggung hinaan dan aib. Yuran, maaf. Aku tahu kalau ayah menghukummu karena kamu berbuat salah. Mungkin dalam hatimu, kamu masih menyimpan harapan pada ayahmu. Tapi kalau ayahmu tahu kau tidak salah, malah membiarkan nama buruk itu, kau yang menanggungnya. Di hatimu, mungkin ayah itu sudah hilang. Tapi aku harus melakukan ini. Karena kau sudah terlalu banyak menderita. Terlalu banyak dihina.
yang akan menemanimu seumur hidup, tak izinkan siapapun membohongimu. Meski kenyataannya sangat kejam. Walau kau sudah kehilangan status keluarga Linsa. Tapi aku akan memberimu identitas baru. Meski kamu sudah kehilangan statusmu di keluarga hutan. Tapi aku akan memberimu identitas baru. Nyonya Cipta. Kalau Cipta Arung mau menuntut atas percobaan pembunuhan itu, Habislah aku. untungnya dia tidak punya bukti. Tapi tetap belum aman. Aku ambil inisiatif mengakui salah. Soal hujan anggun, tidak terlalu ada hubungannya denganku. Siapa tahu, dia akan memaafkanku. Aku terlibat waktu itu. Aku bisa membuktikannya. Tuan Muda sudah besar. Aku juga bisa membuktikannya. Dia takut Yuran membokorkan kebenaran. Jadi dia merakuni sampai Yuran baisu. Apa? Ternyata Lin Yuting, Meracuni Nona Yuran sampai perempuan beracun ini Nona Yuran bukan hanya difitnah, tapi juga dibikin bisu. Sendirian di luar, bahkan makan susah. Dan dicaci dan dipukuli. Cepat, jangan lepaskan Lin Yuting. Benar, orang ini sudah melakukan segala kejahatan. Dia tak boleh dimaafkan. lepaskan. Li Tianyu, jelas kau juga terlibat dalam soal ini. Bagaimana bisa kau? perempuan jalang. Di saat begini masih mau menyeretku. Maaf, Tuan Muda. Aku dipermainkan Aku tak sengaja, Tuan Muda, aku mau jadi saksi. Tolong lepaskan aku, urusan ini memang tak ada hubungannya denganmu. Urusan ini memang tak ada hubungannya denganmu. Memaafkanmu juga bukan tak bisa. Terima kasih, Tuan. Jangan buru-buru berterima kasih padaku. Walau urusan ini tak ada kaitannya denganmu. Tapi soal percobaan membunuhku, kau juga tak lepas dari itu, kan? Li Tianyu dan Lin Yuting ingin membunuh Tuan Muda, Keterlaluan Yuan. Li Tianyu bukan orang baik. Dia dan Lin Yuting sepasang manusia. Tuan Muda. Jangan bercanda sembarangan. Menurutmu aku kelihatan seperti sedang bercanda? Aku sudah bilang. Aku akan bikin kamu dan Lin Yuting mati mengenaskan. Aku akan bikin kamu dan Lin Yuting mati mengenaskan. Jangan, kalau tidak, aku dan Li Tianyu bisa masuk penjara. Zhao Shichuan, jika kami ingin membunuhmu, mana mungkin kamu berdiri di sini sehat? Jangan asal. Benar, kata Yuting betul. Meski kamu Tuan Muda keluarga Zhao, kamu juga tidak boleh asal ngomong. Kamu punya bukti, kok asal menuduh orang. Menurutmu aku tidak punya bukti? Soal ini, cuma aku dan Lin Yuting yang tahu. Bukan, sopir juga tahu. Tapi sopir itu sudah menerima 5 juta, sudah pergi. Keluarga Cao, sekuat apapun, tak mungkin menemukan. Mereka tak punya bukti tentang aku. Di Tengganya. Dan sopir. Tapi sopir sudah menerima 5 juta dariku. Sudah pergi. Keluarga Cao itu, sekuat apapun, juga tak mungkin bisa menemukan. Mereka tak punya bukti apapun tentang aku di tangannya. Cao Suchuang, ku beritahu, tak perlu menggertakku. Kau pikir karena kau punya uang dan kuasa jadi hebat? Awas, kulaporkan atas pensemer nama baik. Sepertinya kau tak akan punya kesempatan itu lagi. Orang ini. Jangan-jangan kamu gak kenal? Lihat tampang penjakutmu itu. Berani berbuat tapi nggak berani ngaku, semuanya. Lin Yuting dan Li Fuyu berdua membius Tuan Muda dengan obat bius. Lalu menguburnya di Gunung Hanwu. Aku sopirnya. Semuanya. Lin Yuting dan Li Fuyu berdua membius Tuan Muda dengan obat bius lalu menguburnya di Gunung Hanwu. Aku sopirnya. Ternyata ini benar. Li Tini dan Lin Yuting benar-benar kejam. Mereka kira rencana mereka sempurna, tak disangka hukum tetap menjerat. Sudah tamat. Semuanya habis. Semua ini seharusnya milikku. Kalau saja tidak memanfaatkan Zhao Shi. Kalau saja aku tidak serakah. Merebut perusahaan ini jadi milikku. Kalau saja. Menusuk Zhao Shun dari belakang. Tapi sekarang, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Masih mau masuk penjara. Itu semua cuma omongan sepihakmu. Kau tidak punya bukti. Ini flash disk perekam mobil hari itu. Perempuan murahan, kau berani menjebak aku. Kalau bukan demi memakai sumber dayamu. Buat perusahaan kami, kerja mati-matian, mana mungkin aku tahan sampai hari ini. Aku menahan diri,
tiap hari melihat kau bermesraan dengan wanitaku. Aku melakukan semua ini demi hari ini. Aku bilang padamu, aku akan ambil kembali. Semua yang hilang dariku. Dia yang sudah mau mati itu. Takut apa? Lagi pola. Biar dia lihat sekalian. Hari ini aku memang mau bikin dia merasakan. Gimana rasanya wanita yang dia cintai ada di bawah laki-laki lain. Li Tianyu dan Lin Yuting, mesum ini berani melakukan hal begini tepat di depan tuan muda. Bukan cuma mau membunuh orang tuan muda, tapi juga mau menghancurkan hatinya. Kejam, mereka tak boleh dimaafkan. Perempuan murahan. Bukannya aku sudah 5 juta suruh kau ke Amerika Selatan, kenapa kau kembali? Tuan Naga yang memberinya 50 juta agar dia kembali bersaksi melawanmu. Kalau begitu, kau juga tak akan lolos. Aku tak peduli. Aku pelaku pembantu, paling lama 5 tahun. Tapi kalian membunuh orang. Sisa hidup kalian habiskan di penjara. Tuan Muda Li, jangan salahkan aku. Kau juga bilang namaku Sao Dezu. Aku harus lindungi diriku sendiri dulu. Habis. Tuan Muda Li, jangan salahkan aku. Kau juga bilang namaku Sao Dezu. Aku harus bisa lindungi diri dulu. Habis. Penjaga. Bawa mereka keluar. Bawa ke tempat yang semestinya. Tuan muda, pendetanya sudah datang. Pernikahannya bisa dimulai. Xiaoran menikah dengan putra sulung keluarga Choga. Kalau Xiaoran mau memaafkanku, Berarti aku jadi mertua tuan muda. Statusku nanti tak akan tertandingi. Xiaoran, ayah sudah menyakitimu, tapi ayah juga demi seluruh keluarga. Ayah harap kamu mengerti ayah. Maafkan ayah. Ini, Maksudnya dia. Namanya Yuran. Apa maksudnya? Dia tidak bermarga hutan. Dan juga tak mengakui kau sebagai ayahnya lagi. Tuan dari Sungai Maut Xiao, apakah kau bersedia menikahi Nona Hujan Alam sebagai istrimu? Apapun keadaan pasangan, sehat atau sakit, kaya atau miskin, saat senang maupun susah. Akankah kau tetap sangat mencintainya dan melindunginya? Aku bersedia. Nona Yuran, apakah bersedia menjadi istri Tuan Zhao Suchuan? Apapun keadaannya, senang maupun susah, kamu akan menghormati, menyayangi, dan melindunginya? Aku bersedia. Ternyata kamu bisa bicara.